Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada video materi belajar mengenai fungsi eksponen pada matematika peminatan kelas 10. Berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pada fungsi eksponen, yakni meliputi konsep bilangan eksponen, fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Pada video materi belajar ini, kita akan membahas mengenai konsep bilangan eksponen, yakni mengenai eksponen bilangan bulat. Sekarang kita bicara mengenai konsep eksponen. Jika kita miliki perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, misalkan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, maka kita bisa nyatakan sebagai 2 pangkat 4. Kemudian jika kita punya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali, maka kita bisa nyatakan sebagai 3 pangkat 6. Artinya, jika kita menuliskan A pangkat N, itu adalah A dikalikan A dengan A lagi sebanyak N kali. Nah, jika kita menemukan notasi seperti ini, itu dibacanya adalah A pangkat N. Dengan A itu adalah merupakan bilangan pokok, dan N-nya itu adalah eksponen atau pangkat. Untuk selanjutnya, sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi jika misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N. Jangan lupa syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau dibagi itu pasangannya dengan selisih. Yang ketiga, kita punya A kali B dipangkatkan N. Itu artinya A dipangkatkan N dikalikan B dipangkatkan N. Yang keempat, kita punya A per B dipangkatkan N. Artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan N, artinya A pangkat M kali N. Kemudian yang keenam, A pangkat 0 itu definisikan sebagai 1, dan kemudian yang terakhir itu adalah pangkat negatif. Jadi, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Untuk soal yang pertama, kita punya 3A dipangkatkan negatif 1. Maka kita ubah menjadi 1 per 3A dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, kita punya 7A dipangkatkan negatif 2. Artinya 7 dikali 1 per A kuadrat. Sama dengan 7 per A kuadrat dengan syarat yang sama, A tidak boleh sama dengan 0. Untuk soal nomor 3, kita punya X pangkat G dikalikan X pangkat 7. Nah, jika bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlah ya. Jadi X pangkat 3 tambah 7 sama dengan X pangkat 10. Untuk nomor 4, kita punya A pangkat 5 dikalikan B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 2 dikalikan B pangkat 4. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Maka B pangkat negatif 3 kita ubah menjadi 1 per B pangkat 3. Kemudian A pangkat min 2 kita ubah menjadi 1 per A kuadrat. Sehingga diperoleh A pangkat 5 per B pangkat 3 dikalikan A pangkat 2 per B pangkat 4. Untuk selanjutnya, baik pembilang maupun penyebut kita gunakan sifatnya. Jadi A pangkat 5 tambah 2 dibagi B pangkat 3 tambah 4 sama dengan A pangkat 7 per B pangkat 7. Untuk soal nomor 5, kita punya X pangkat 4 dibagi 3Y pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2. Yang harus kita lakukan adalah kita mempangkatkan pembilang dengan negatif 2 dan mempangkatkan penyebut dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh X pangkat negatif 8. Nah, untuk penyebut kita dipangkatkan negatif 2 satu persatu ya.
3 pangkat negatif 2 dikali Y pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2. Dengan menggunakan sifat eksponen, kita peroleh X pangkat negatif 8 dibagi 3 pangkat min 2 dikali Y pangkat 10. Kita ubah semuanya menjadi pangkat positif. 1 per X pangkat 8 dibagi 1 per 3 pangkat 2 kali Y pangkat 10. Sehingga diperoleh 9 dibagi X pangkat 8 kali Y pangkat 10. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari suatu bentuk eksponen jika nilai-nilai variabelnya diketahui. Misalkan, jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 3, maka berapakah nilai 2Y pangkat min 3 kali X pangkat 2? Pertama, kita sederhanakan bentuk pangkat negatifnya menjadi 2X kuadrat per Y pangkat 3. Sehingga diperoleh 2 kali negatif 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 4 bagi 27 sama dengan 8 per 27. Untuk soal nomor 2, kita punya X kuadrat ditambah Y pangkat negatif 2. Nah, kita ubah dulu menjadi X kuadrat tambah 1 per Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan menjadi negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 per 3 kuadrat. Sama dengan 4 tambah 1 per 9 sama dengan 37 per 9. Kemudian untuk nomor 3, kita punya 4 dikalikan X kurang Y dipangkatkan negatif 2. Nah, berarti menjadi 4 dikali 1 per X kurang Y dikuadratkan. Kemudian substitusikan 4 dikali 1 per negatif 2 kurang 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 1 per negatif 5 dikuadratkan sama dengan 4 per 25. Oke, kita jumpa lagi di video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.